menjumpaiku Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, aku sedang berjalan menuju sholat Jumat. Maka dia berkata kepadaku, absyir, bergembiralah wahai Yazid, sesungguhnya langkah kamu ini dihitung fisabilillah. Aku mendengar Aba Absin dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kedua kakinya berdebu fisabilillah, maka keduanya diharamkan dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamimil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain amin. Adz-dzahabu ila al-jumu'ah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya dego. An Yazid bin Abi Maryam radhiyallahu anhu qala lahaqani Abayah bin Rufa'ah bin Rafi'in radhiyallahu anhu wa ana amshi ila al-jumu'ah. Faqala abshir fa inna khutaka hadhihi fi sabilillah. Sami'tu Aba Absin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqarrar qadamahu fi sabilillah fa huwa haramun 'ala an-nar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, rawahu Bukhari wa 'inda. Qala Abaya adrakani Abu Absin wa ana dhahibun ila al-jumu'ah fa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqarrar qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu 'ala an-nar. Kelompok yang berikutnya, mereka-mereka yang dihitung fisabilillah adalah orang yang berjalan menuju sholat Jumat. Dari Yazid bin Abi Maryam radhiyallahu anhu, dia berkata, menjumpaiku Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, aku sedang berjalan menuju sholat Jumat. Maka dia berkata kepadaku, absyir, bergembiralah wahai Yazid, sesungguhnya langkah kamu ini dihitung fisabilillah. Aku mendengar Aba Absin dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kedua kakinya berdebu fisabilillah, maka keduanya diharamkan dari api neraka. Maka Abayah mengatakan, aku menjumpai Abu Absin, aku sedang pergi menuju sholat Jumat berjalan kaki. Maka dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdebu kedua kakinya fi sabilillah, maka Allah haramkan dari api neraka. Jadi berjalan menuju sholat Jumat adalah dihitung fi sabilillah. Dan orang yang kakinya berdebu ketika berada fi sabilillah, Allah haramkan daripada api neraka. Ya. Itu hubungannya. Orang yang pergi berjalan menuju sholat Jumat, maka safarnya itu, perjalanan itu, langkah-langkahnya itu disebut fisabilillah. Dan kelebihan, keuntungan dan fadilah orang yang berada fisabilillah, kaki-kaki yang berdebu fisabilillah akan diharapkan daripada api neraka. Gitu ya, Masya Allah. Jadi orang berjalan menuju Jumat adalah fisabilillah. Kalau ini hadisnya hadis termasuk apa namanya itu ya, dalam segi balaghahnya ada majas ya, kiasan. Itlaqul ba'di iradatul kulli, mengucapkan sebahagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Akan diharamkan kakinya dari api neraka,
Itu maksudnya bukan kaki juga yang termasuk neraka. Ya, apa artinya? Keseluruhan tubuhnya diharamkan dari api neraka. Mengucapkan sebahagian, tetapi yang dimaksud keseluruhan. Namanya majaz mursal. Majaz mursal adalah ilmu balaghah. Itlaqul ba'di iradatul kulli. Mengucapkan sebahagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Mana wajahmu? Aku tak lihat. Mana wajahmu selama ini? Aku tak lihat. Maksudnya apa? Wajahnya yang tidak nampak, kaki nampak, wajah nggak nampak, enggak ya. Mengucapkan mana wajahmu maksudnya apa? Kamu di mana? Dirimu di mana? Nah, itunya. Di majaz mursal. Ya kalau kita teruskan ini nanti masuk ke dalam bab akidah. Bisa dikaitkan kepada bab akidah. Ya. Aina tuwallu fathamma wajhullah. Al-Quran kan, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajhullah, disitulah wajah Allah. Apa maksudnya? Jadi kalau kita menghadap kiblat itu kita menghadap wajah Allah. Nanti kemanapun kita menghadap ketika sholat, aina ma tuwallu fathamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Apa maksud di situ? Ya, bukan itu termasuk majaz mursal, mengungkapkan sebahagian, menginginkan keseluruhan. Disitulah Allah. Itulah Allah. Siapa ya? Kalau kita tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya, apa yang dijamin? Matanya tuh, berarti apa? Seluruh tubuhnya nggak masuk neraka. Seluruh tubuhnya nggak masuk neraka. Bukan berarti matanya nggak masuk neraka, tangan masuk neraka, enggak. Ya, tidak akan disentuh api neraka kaki yang berdebu ketika perjalanan di jalan Allah, fisabilillah. Berarti kakinya tak masuk neraka. Apakah tangan masuk neraka? Enggak. Keseluruhan tubuhnya tidak masuk neraka. Itu masuk majaz mursal ya. Jadi orang-orang yang berjalan menuju sholat Jumat dihitung fisabilillah, tidak akan disentuh kakinya dengan api neraka. Masyaallah. Maka di sini ulama-ulama mengatakan lebih afdalnya untuk sholat Jumat berjalan kaki. Afdalnya, ya. Kalau rumah kita jauh dari masjid, maka pilihlah parkiran yang jauh. Biar dapat langkah-langkah ke masjid. Enggak. Jangan ada pintu masjidnya parkir. Gitu ya. Pilih parkir ujung sana, ujung itu. Nah. Supaya apa? Supaya dapat fadilah berjalan menuju sholat Jumat. Nah, gitu ya. Masya Allah, semoga Allah kasih taufik kita untuk senang berjalan kaki. Kalau di Jambi baik, malas jalan kaki ya. Kalau Bapak umroh, hotel jauh-jauh jalan kaki. Kita terbiasa ketika umroh jalan kaki ya. Padahal jauh hotel tuh. Kalau pergi ya tuh. Ini biasanya. Pas balik ke Jambi, malas jalan kaki rasanya. Karena magnet lain, magnet imannya lain. Magnet Masjidil Haram dan magnet Masjid Nabawi itu berbeda suasana iman ya Pak ya. Kita usahakan untuk datang sholat Jumat. Ada lagi hadis lain tentang fadilah datang kepada sholat Jumat dengan segera. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar hadir Jumat, tapi akhir-akhir tidak. Dianjurkan kita untuk menghadiri sholat Jumat di awal-awal, datang di awal-awal. Ya. Barang siapa yang mandi, kemudian dia pakai minyak wangi, kemudian dia bersegera ya, menuju sholat Jumat dan duduk di saf pertama mendekat pada imam, dekat pada khatib dan imam, maka kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan setiap langkahnya 1 tahun pahala ibadah. 1 tahun pahala ibadah. Qiyamuha wa siyamuha. 1 tahun itu sepanjang siang berpuasa, sepanjang malam bangun malam. Masya Allah. Jadi seolah mendapatkan pahala setahun berpuasa, setahun sholat tahajud. Nah, itu apa? Fadilah menghadiri Jumat dengan segera. Kalau kita enggak nunggu dulu. Ya, kalau bisa nunggu azan bertamu lah. Azan bertamu baru tuh waktu untuk sholat Jumat. Begitu mana? Dengan segera. Ya. Orang yang datang sholat Jumat dengan segera, sebelum yang lain datang, rombongan yang awal datang, maka pahalanya seperti
seperti mengorbankan badanah unta, korban unta. Ya rombongan kemudian datang yang kedua, maka pahalanya seperti berkorban baqarah, sapi. Orang rombongan berikutnya datang, maka seperti mengorbankan syat, kambing. Kalau sudah naik khatib khutbah salat Jumat, maka malaikat pencatat tutup. Ya. Jumatnya sah. Artinya apa? Jumatnya tidak perlu diulang bagi orang yang terlambat untuk datang ke Jumat, terlambat mendengarkan khutbah atau tidak sama sekali mendengarkan khutbah. Tetap sah sholat Jumatnya kalau dia dapat sholat berjamaah. Sah Jumatnya artinya tak perlu diganti dengan zuhur, sudah sah. Tetapi fadilahnya nggak dapat. Fadilah menghadiri Jumat nggak dapat. Jadi kita kan bukan hanya sekedar menghilangkan kewajiban. Kita sholat ini, beribadah kepada Allah ini, kita tanamkan dalam hati kita bukan hanya sekedar menghilangkan atau melepaskan kewajiban. Yang penting lepas kewajiban. Tidak. Tapi kita beribadah kepada Allah, naikkan tingkatnya. Tingkatnya untuk mendapatkan ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Apa ihtisab di situ? Mengharapkan pahala daripada Allah. Mengharapkan pahala daripada Allah. Terus tuh. Semangat untuk mendapatkan pahala akhirat. Kalau kita ada semangat ini, maka itu otomatis akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena semangat mendapatkan mengejar pahala, itu otomatis akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Bapak sholat zuhur jam 3 sah? Masih waktu, masih dalam waktu, sah. Sah. Lepas kewajiban, lepas kewajiban. Tapi apa kita inginkan dengan sholat kita? Kita ingin dengan sholat kita mendapatkan kecintaan Allah. Mendapatkan kecintaan Allah. Maka kata Nabi, ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling Allah cintai adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Maka kalau kamu ingin sholat kamu mendatangkan kecintaan Allah pada kamu, sholat di awal waktu. Kalau sholat di akhir waktu, kewajiban gugur. Tapi kita dapat kecintaan Allah. Maka kalau kita beribadah mengharapkan kecintaan Allah, mengharapkan fadilah daripada Allah, mengharapkan pahala-pahala daripada Allah, tentu akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Orang yang tadi datang sholat Jumat bukan sekedar menggugurkan kewajiban Jumat, tapi kita ingin dapatkan pahala yang hanya disiapkan seminggu sekali cuman. Kalau kita hari Jumat ini nggak dapat itu, kita nunggu Jumat berikutnya. Kalau masih hidup, ya, rugi kita, rugi ya, nunggu Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Jadi itu ya, orang yang berjalan menuju sholat Jumat dihitung fi sabilillah.